Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Kembali kita hari ini akan belajar dari rumah bersama TV Tabalong. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian ambil posisi berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi Ibu hari ini yaitu adalah tentang pengertian lembaga sosial. Silahkan kalian ambil buku yang digunakan bisa buku paket kelas 7 bab 2 tentang lembaga sosial, yaitu pada halaman 96 sampai 102. Next, setelah kita mengetahui judul tadi, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan benar. Sudah kalian simak tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibu lanjut saja ya. Sebelum ke pembelajaran kita, Ibu akan mengulas sedikit tentang pembelajaran sebelumnya. Yaitu di sini bisa kita lihat ada kebutuhan individu, di mana kebutuhan individu adalah kebutuhan perorangan yang kita ketahui manusia itu membutuhkan manusia yang lain, karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia juga membutuhkan barang-barang, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi. Nah, dari kebutuhan yang banyak, itu memerlukan yang namanya interaksi sosial. Bagian 2, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial ini diharapkan bisa terjadi secara harmonis antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, ini adalah 1 dan bagian 2 adalah pembelajaran sebelumnya. Untuk yang ketiga dan lembaga sosial itu adalah pembelajaran kita hari ini. Bisa Ibu lanjut? Untuk interaksi sosial itu memerlukan norma kemasyarakatan. Norma kemasyarakatan ini diperlukan agar nanti interaksi sosial yang terjadi dapat berjalan secara harmonis. Siapa yang mengatur norma kemasyarakatan ini adalah lembaga sosial. Sampai di situ dulu bisa kalian maknai. Jadi untuk poin 1 dan 2 adalah pembelajaran sebelumnya, sedangkan poin 3 dan lembaga sosial adalah pembelajaran kita hari ini. Ibu lanjutkan. Nah, sekarang aktivitas kalian di rumah adalah tentang memperhatikan gambar. Aktivitas mengamati. Ibu mempunyai 4 gambar. Gambar pertama, kita amati bersama-sama. Gambar pertama adalah sekelompok orang yang sedang melaksanakan ibadah. Bagi kaum muslim adalah ibadah mengaji atau sedang membaca Al-Quran. Nah, kebutuhan ini sangat diperlukan bagi kaum yang beragama Islam. Kemudian gambar kedua, bisa kita lihat di sana gambar kedua. Gambar kedua ini adalah dunia pendidikan kita. Kita sangat memerlukan yang namanya pendidikan, mulai dari SD, SMP, kemudian SMA, sampai universitas. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga kita amati adalah gambar seorang hakim yang sedang membacakan keputusannya. Ini adalah hukum. Nah, kita juga memerlukan yang namanya hukum. Kemudian gambar terakhir, gambar keempat, ini adalah gambar ada ayah, ada ibu, kakak dan adik.
adalah gambar sebuah keluarga. Jadi kita juga memerlukan yang namanya sebuah keluarga. Dari keempat gambar ini, kita bisa menarik kesimpulan dari kebutuhan yang banyak, kebutuhan beragama, kebutuhan tentang pendidikan, kebutuhan tentang hukum, dan kebutuhan tentang keluarga. Ini baru sedikit saja yang Ibu tampilkan gambarnya. Ini sangat diperlukan adanya keselarasan, keharmonisan, yang mengaturnya adalah lembaga sosial. Sehingga kita dapat menyimpulkan pengertian pada hari ini, pengertian lembaga sosial. Ibu ambil di buku dulu. Dalam pengertian sosiologisnya, lembaga dapat digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, lembaga sosial juga diartikan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Bisa juga lembaga sosial juga merupakan himpunan norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Jadi Ibu garis bawahi, pengertian lembaga sosial tadi sangat terkait dengan yang namanya sistem norma. Bisa Ibu lanjutkan? Sehingga kita perlu mengetahui, bisa kalian lihat di layar, apa yang dimaksud dengan norma. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Kita akan melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama dengan Ibu Dwi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Bisa kita lihat di layar, tadi sudah kita simak apa yang dimaksud dengan norma. Sehingga norma ini pada awalnya terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat dengan dasar tertentu. Sebagai contoh, di sini Ibu ambil gambar tentang sistem barter. Sistem barter yang kita laksanakan dulu ini membuat begitu banyak kesusahan sehingga diganti menjadi sistem pembayaran menggunakan uang. Kemudian juga Ibu kasih contoh tentang tata tertib yang berada di sekolah. Nah, tata tertib yang berada di sekolah, anak-anak harus menggunakan pakaiannya rapi, kemudian menggunakan topi, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan ulangan, ujian, sehingga pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan mudah untuk mendapatkan prestasi. Next ya, Ibu bisa lanjutkan lagi. Sistem norma, bisa kita lihat sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat sebagai berikut. Nah, jadi norma tersebut memiliki syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Sebagai contoh yang kita alami sekarang, yaitu adanya pandemi COVID-19, itu membuat kita harus menggunakan masker, harus menjaga jarak 1 meter, kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ini diterima oleh anggota masyarakat. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Karena menjadi kebiasaan, akhirnya kita dapat menjiwai norma yang ada. Contohnya masih tadi penggunaan masker, kemudian menjaga jarak,
Nah, yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, penggunaan masker tadi dikenai sanksi apabila tidak memakainya. Bisa jadi sanksinya membersihkan taman atau dikenai denda berupa uang. Dari ketiga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Ibu lanjutkan ya. Nah, di dalam masyarakat juga dikenal 4 tingkatan norma. Ini dari yang paling mudah, yaitu cara atau usage. Yang kedua adalah kebiasaan. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat. Bisa Ibu lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi yang pertama adalah usage atau cara. Nah, cara ini lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi sekedar celaan. Misalnya sebagai contoh, ada anak yang membuang sampah sembarangan, itu cuma mendapatkan celaan. Sedangkan anak yang membuang sampah kepada tempatnya, itu juga akan mendapatkan sebuah pujian. Kemudian gambar di sampingnya sebagai contoh, pemakaian pakaian itu sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kalau misalnya dia muslim tidak memakai pakaian muslimnya, itu cuma mendapatkan celaan saja. Bisa Ibu lanjutkan? Yang kedua, setelah cara tadi itu meningkat menjadi sebuah kebiasaan atau polwise. Nah, kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Sebagai contoh, gambar pertama yaitu ada siswa yang sedang salim kepada guru-gurunya. Nah, ini akan terjadi setiap hari, setiap waktu apabila bertemu dengan guru sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan ini akan terasa kurang apabila tidak terlaksana. Begitupun dengan di rumah, siswa tersebut akan salim kepada kedua orang tuanya. Kemudian contoh yang kedua, bisa kalian lihat, seseorang sedang membantu orang yang sudah lanjut usia. Karena sebuah kebiasaan, dia akan selalu membantu bagi yang memerlukan. Setelah kebiasaan akan meningkat menjadi tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Nah, ini sebagai contoh Ibu ambil kegiatan siswa-siswi di sekolah. Jadi kalau tata aturannya anak-anak memakai pakaian yang rapi, maka apabila anak tersebut tidak memakai pakaian yang rapi akan dikenakan sanksi. Sebagai contoh lagi, penggunaan masker. Apabila tidak menggunakan masker, maka akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, tingkatan yang lebih tinggi yaitu adat istiadat, custom. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat pada anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai adat masing-masing. Norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberi petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Ada yang tahu adat apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Kalau di daerah Kalimantan Selatan ada adat budaya Banjar. Nah, sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka akan dikenai sanksi oleh adat tersebut.
Ibu akan melanjutkan pembelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Ibu Dwi, saya akan melanjutkan materi tentang selanjutnya adalah Ibu sedikit akan menambahkan materi kita, yaitu tentang macam-macam norma kemasyarakatan. Yang pertama adalah norma agama, kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, keempat norma hukum, dan kelima norma adat. Kita akan bahas dulu sebelum melihat gambar. Jadi norma agama adalah norma yang berasal dari Sang Pencipta. Segala aturan berlaku dari Sang Pencipta. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki 6 agama. Jadi ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semua penganut agama tersebut akan melaksanakan norma agamanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma yang diyakini berasal dari hati nurani manusia seperti aturan-aturan kesusilaan mengenai menghargai nyawa orang lain. Nah, contohnya jangan sampai kita menyakiti badan teman kita. Kemudian norma kesopanan yang ketiga, jenis norma yang berlaku dengan tujuan menghargai sesama. Contohnya, kebiasaan kita memanggil kalau ada yang lebih tua sebagai panggilan kakak. Kemudian tidak meludah pada tempatnya. Selalu mendahulukan yang lebih tua. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Norma yang mengacu pada aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Norma hukum terbagi menjadi dua, ada norma tertulis dan tidak tertulis. Dasar norma hukum ini adalah, ada yang masih ingat, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kelima adalah norma adat. Cara berperilaku yang sesuai dengan aturan atau hukum adat. Kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi, pembahasan norma yang kelima tadi terlihat pada gambar ini. Yang pertama, ini adalah norma agama, mereka beribadah sesuai agamanya. Kemudian, norma kesusilaan, selalu menghargai yang lebih tua. Norma kesopanan, sopan dalam setiap tindakan. Di sini fotonya Salim dengan guru. Kemudian norma hukum, adanya hukum kita di Indonesia, dan norma adat. Gambar yang Ibu ambil adalah adat Banjar, hitan anak laki-laki. Sehingga dapat kita ambil garis besar, dengan adanya norma masyarakat dapat berinteraksi sosial dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut adalah lembaga sosial. Sudah sampai kita kepada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu tadi tentang pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat, sedangkan norma tersebut adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Jenis norma, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum, dan norma adat. Dan dalam kemasyarakatan ada tingkatan norma. Yang paling rendah adalah cara atau usage, meningkat menjadi kebiasaan atau polways, meningkat lagi menjadi tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir adat istiadat atau custom. Sebagai tugas kalian di rumah, carilah 2 contoh norma kesopanan dan contoh norma kesusilaan, diskusikan dengan gurumu
atau orang tuamu. Tugas bisa dikirim lewat aplikasi WhatsApp. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, tetap laksanakan protokol kesehatan, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.